Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Langsung saja teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita akan melanjutkan perkuliahan online kita yang ke-6 hari ini dengan judul perbedaan pendapat 4 ulama dalam ranah fikih atau dalam bahasanya fiqhul ihtilaf. Bagaimana cara kita menyikapi perbedaan yang terjadi di antara 4 mazhab yang sering kita dengar sehari-hari. Karena waktu sudah lewat dari jam 9, kita persilakan Ustaz Idrus untuk memulai. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yufaqqihuna fid din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwah sekalian, bapak-bapak, ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini perkuliahan online kita terus berjalan dalam kondisi keterbatasan, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di saat terbatas seperti ini kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu untuk tetap mengembangkan keimanan, intelektualitas dan ruhiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mohon maaf, sejatinya taklim atau kuliah kita ini jam 8.30. Tadi jam 9 lewat 3 belum saya selesai dari kajian online di tempat lain, jadi mohon maaf sebelumnya atas keterlambatannya. Silahkan Ustaz Rajasa untuk slide selanjutnya. Nah, Bapak-bapak, Ibu sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, seperti kita ketahui di pointer pertama ini, Islam itu menghendaki persatuan. Ya, jadi Islam tidak menghendaki perceraiberaian ataupun perbedaan. Kalau seandainya itu bukan karena sebuah prinsip atau akidah. Ya. Jadi kita sudah mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala di Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kalian berpegang teguhlah bihablillahi jami'an, dengan tali Allah yang kokoh. Maka kita katakan Islam itu adalah agama yang membawa rahmat ilahi berupa persatuan dan kebersamaan. Jadi ikhtilaf. Nah, mungkin ini istilah baru bagi teman-teman. Kalau ikhtilaf perbedaan, maka ikhtilaf atau ulfah itu adalah persatuan. Ya, jadi ikhtilaf ini ada kata taklif, yaitu mengakurkan, bukan mencerai-beraikan. Juga Islam bukan sekedar alternatif, tetapi kewajiban. Ya. Jadi ketika Allah menyatakan aminu, berimanlah, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke Islam, itu kewajiban. Ya, itu kewajiban. Walaupun di saat yang sama Allah menyatakan la ikraha fid-din, tidak ada paksakan dalam berislam. Jadi secara substantif Islam itu kewajiban, mutaklif, makanya kita disebut mukallaf. Bahkan karena itu kita ada, walaupun la ikraha fid-din, Allah melarang kita memaksa orang berislam, karena Islam itu adalah keikhlasan. Ya, tentu kecuali kalau paksaan itu dilakukan oleh kita terhadap bawahan kita.
Apa contohnya Ustadz? Misalnya bapak dan ibu yang mulai memberikan pelatihan terhadap anaknya untuk sholat di umur 7 tahun. Ya. Jadi umur 7 tahun itu pun bukan paksaan. Awalnya hanyalah pengarahan nasihat. Jadi umur 7, 8, 9, 10, nah, itu adalah umur pelatihan dengan nasihat. Tetapi ketika udah masuk 10, itu sudah masuk kategori penegasan dan sedikit ada paksaan. Ya, jadi 10 ke atas. Wadribuhum, pukullah mereka. Kalau mereka belum disiplin salat, padahal sudah dilatih selama 3-4 tahun, kalau mereka belum disiplin melaksanakan salatnya, maka silahkan ditegaskan atau dipukul kalau mereka belum. Nah, itu opsi opsional di dalam Islam. Lalu kemudian ketiga, persatuan yang bersifat alami. Di sini pun kita harus membedakan ada unsur persatuan yang gimana Ustadz yang Islam kehendaki, yaitu persatuan di bawah panduan Al-Quran Sunnah, ijma ulama dan kias yang disepakati di dalam fikih. Ya. Jadi bukan sekedar persatuan, misalnya persatuan karena bangsa, persatuan karena keturunan, karena suku, ya. Semua persatuan karena kategori-kategori takdir tersebut tentu tetap dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak boleh dijadikan sebagai yang utama. Karena persatuan atas nama suku, bangsa dan ras, itulah yang selama ini disebut ta'assub. Mengutamakan ras, suku, kelompok, lalu cuek terhadap kebenaran, itu yang disebut ta'assub. Itu yang dibenci oleh Islam. Ya, dibenci oleh Islam. Tapi yang Allah mau kita bersatu atas nama Islam, kebenaran. Sebelum nanti persatuan antar suku, antar bangsa dan negara. Jadi persatuan yang diharap adalah persatuan kebenaran, keislaman, keimanan, sebelum persaudaraan nasab, sebelum yang lainnya. 4, Islam menyatukan dan mengakurkan. Sama sekali tidak senang dengan mempertentangkan, apalagi melanggengkan sikap bercerai-berai. Ya, jadi ini perlu diurut dari awal, dan alhamdulillah di slide itu sudah diurutkan supaya kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang ya hierarkisnya, mana paling tinggi, mana yang boleh ikut, dan mana yang harus disesuaikan. 5. Persatuan yang berefek pada persaudaraan dan sikap saling menghargai yang diinginkan oleh Islam adalah persatuan dalam kebenaran Islam. Ya. Jadi jangan ada istilah mempertentangkan, dan ente mah rewel banget. Ya, udahlah. Ya, walaupun harus mengorbankan misalnya ideologi, ya tentu enggak. Ya, tetap kita bisa jadi mengalah karena kondisi belum memungkinkan. Nah, itu pun keimanan dalam hati tetap. Ya, jadi ada hadis, man ra'a minkum munkaran, siapa yang melihat ketidakberesan, kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka robah dan sesuaikanlah dengan kebaikan dengan kemampuan, bilisannya atau dengan lidah, biqalbihi, itu ntar berjalan sesuai dengan kondisi-kondisi yang ada. 6. Selama keadilan Islam tidak diwujudkan, maka tak ada kata persatuan dan tidak ada kompromi sedikit pun. Ya. Artinya apa? Begini, biar jelas, ini nggak salah paham. Rasulullah SAW ketika di kota Makkah itu lebih banyak bertoleransi terhadap terutama musuh. Jadi belum rewel. Lebih ke penegakan sholat, puasa, zakat. Adapun secara perlawanan belum. Nanti setelah di kota Madinah barulah mulai ada perlawanan. Perlawanan yang sifatnya bertahan. Jadi defensif. Lalu nanti setelah tahun kedua Hijriah, yaitu perang Badar, itu adalah perang pertama dalam kondisi mempertahankan diri. Defensif. Nantilah ofensif itu di saat selesai perang Ahzab, ya, atau perang Khandaq. Jadi tahun ke-6, 7, 8, 9, ya, 10 itu 4 tahun itu adalah ofensif.
Nah, kita dalam hal beroposisi terhadap kebatilan pun sistemnya begitu. Bisa jadi lama kita dalam kondisi bersabar, artinya bersabar dengan hati, ya, lidah pun, ya, adapun dengan kekuasaan hanya di area-area yang kita kuasai, di rumah tangga, di tempat kerja, di kampus, di RT RW, hanya sebatas itu. Tapi ketika kemudian peluang kita sudah lebih terbuka di tingkat provinsi, ya, maka defensif kita udah mulai meningkat. Nanti kemudian kalau kita sudah bisa menguasai negara, maka atau belum menguasai negara, sudah terbuka opsi misalnya defensif, offensif di saatnya nanti. Ya, ini untuk tidak menyalahpahami pointer ke-6 ini. B, perbedaan keragaman tabiat kehidupan. Ini juga perlu dipahami, Bapak-bapak Ibu sekalian, bahwa itu ada keragaman. Itu adalah tabiat kehidupan. Pertama, antara keistimewaan Allah dan keragaman sang hamba, makhluk. Jadi perlu kita pahami, Allah itu karakteristik utamanya hanya satu, Esa. Hanya satu, Esa. La matsila lahu, tidak ada yang serupa dengannya, wala syabihalah, nggak ada yang mirip dengannya. Jadi la niddalah, tidak ada yang pantas menjadi atau selevel dirinya sehingga dipadankan, disyirikan, disekutukan. Itu Allah. Sebaliknya sang hamba itu aslinya adalah beragam. Beragam ini di makhluk namanya zaujiyah, berpasangan. Berpasangan. Ya, jadi Allah Esa unik. Sebaliknya hamba beragam dalam artian berpasangan. Wa kullan ja'alna zaujaini. Semuanya kata Allah, aku cipta berpasangan. Ya. Ja'alnakum azwajan wa qaba'il. Aku jadikan kalian berpasang-pasangan, berkabilah-kabilah, bersuku-suku. Jadi ini penting nanti ya, untuk kedepannya kita pahami bahwa Allah tidak bakalan mungkin sama dengan makhluknya, nggak bakalan. Karena tabiat dasar Allah Esa dan unik, sementara tabiat hamba adalah berpasangan atau beragam. Bahkan keragaman makhluk itu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mampu mencipta manusia dengan beragam warna kulit. Allah mampu mencipta gunung dengan beragam fungsi dan tabiatnya. Jadi Allah maha menciptakan keragaman. Masih di slide sebelumnya Ustaz Rajasa? Masih ada belum dijelaskan? 2. Peluang keragaman pada level kebenaran agama. Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa Islam itu kewajiban, bukan alternatif. Di tingkat standar benar salah, pahala dan dosa. Namun Allah tetap memberikan opsi milih atau tidak. Ya. Ini yang disinilah berlaku la ikraha fiddin. Jadi di saat ditawarkan sebagai dakwah, dia nggak boleh maksa. Tapi sebenarnya standar keadilan dunia dan akhirat itu tetap Islam. Nah, itulah kenapa nanti karena tidak ada paksaan dalam berislam, maka orang kata Allah imma syakiran wa imma kafura, kalian mau syukur mau kafir terserah, itu pilihan Anda. Namun kalian harus tahu Allah maunya adalah kalian memilih Islam. Oleh karena itu opsi di dunia ini masih terjadi keragaman, ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang musyrik, kaum pagan, itu akan beragam, itu pasti. Dan Allah sudah katakan, walau kalau Allah mau, la ja'alakum ummatan wahidah, Allah jadikan kalian satu umat kebenaran. Sebagaimana di awal alam ini, Nabiullah Adam alaihissalam itu, agama yang ada adalah agama hanya tauhid. Tetapi kalau itu opsi dipilih oleh Allah, maka dunia ini tidak lagi menjadi tempat ujian. Dia akan menjadi surga langsung, karena tidak mungkinnya kemaksiatan terjadi seandainya itu Allah pilih, dan Allah tidak memilih itu dengan hikmah dan kebijakannya. Lanjut, Ustaz Rajas.
Nah, sekarang kita lihat jenis-jenis perbedaan secara umum. Perbedaan hati, akidah. Nah, ini yang kita sebut tadi perbedaan dari sisi akidah, ideologi, dan ini tegas. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama, atau yang lebih tepat untuk ayat ini, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'buduna, saya tidak akan menyembah Tuhan yang kalian sembah, wala ana abidu ma abattum, wala antum abiduna ma abud, saya tidak akan pernah, kalian pun tidak perlu menyembah Tuhan yang saya sembah. Jadi dalam masalah tauhid, dalam masalah akidah, tidak ada kompromi sama sekali. Bahwa hari ini kalian menyembah agama Tuhan saya, lalu besok saya menyembah Tuhan kalian atas nama toleransi, itu nggak ada sama sekali. Tidak dibenarkan. Harus tegas kalau dalam aspek akidah. Nah, jadi perbedaan hati. Ada pointer kedua, cuman jika dari sisi internal kita, kaum muslimin, ada perbedaan dari sisi kecenderungan akidah, dan ini masuk kategori mazhab dalam akidah. Bisa di minimal hari ini mulai dikenal, ada akidah, mazhab akidah Asariyah, ada mazhab akidah Asy'ariyah, ada mazhab akidah Maturidiyah. Ini 3 mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan sedikit perbedaan yang ada di internal mereka. Tentu di sini kita tetap toleran, namun saling menasihati tetap harus berjalan. Ya. Lalu pointer kedua, sikap atau perbuatan. Nah, inilah yang nanti kita sebut sebagai perbedaan dari sisi praktis dalam mewujudkan makna ibadah kita. Dan inilah nanti yang masuk kategori 4 mazhab fikih. Yang kita sudah kenal, ada mazhab Abu Hanifah, ada mazhab Malikiyah, Imam Malik, ada mazhab Imam Syafi'i atau Syafi'iyah, ada mazhab Imam Ibnu Hambal atau Hambaliyah. Itu internal Ahlus Sunnah. Nanti di luar Ahlus Sunnah pun ada, di Syiah Zaidiyah misalnya, ada Hadawiyah, ya, termasuk bahkan mohon maaf Mu'tazilah. Dari sisi fikih pun juga masih tetap dipandang, karena perbedaan di fikih tidak seketat dengan perbedaan di akidah. Ya, jadi saya ulang lagi, perbedaan di mazhab fikih lebih terbuka dibanding perbedaan di bidang akidah jauh lebih tertutup. Ya, jadi kalau keterbukaan dalam masalah akidah dengan antara mazhab Asariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah itu tetap dibuka, tapi dengan yang bermasalah kayak Mu'tazilah, Jahmiyah, ya, Khawarij dan Syiah, itu sebaiknya hati-hati karena tidak mudah menguasai perdebatan di situ. Ya. Adapun bahkan perdebatan di antara mazhab Ahlus Sunnah di akidah itu juga terhitung berat, tidak mudah untuk ditengahi seperti yang ada di fikih, karena fikih lebih fleksibel dibanding di akidah. Nah, jadi perbedaan di 4 mazhab fikih ini yang dari sisi praktis, inilah yang nanti kita akan perluas di lanjutan materi kita ini. Ya, makanya kita lihat mereka di perbedaan mazhab ini sepakat, misalnya dengan Quran, ya, sepakat sumber sunnah, sepakat dengan ijma, sepakat dengan qiyas. 4 itu disepakati bersama oleh 4 mazhab, walaupun referensi yang lain masih diperdebatkan seperti amalu ahli Madinah, yaitu perbuatan-perbuatan yang masih berlaku di era Madinah di zaman Imam Malik, yang tentunya masih turunan era Rasulullah sahabat, itu oleh Imam Malik diterima dengan baik, sementara yang lain tidak. Termasuk Imam Syafi'i tidak menerima amalu ahli Madinah. Juga referensi fikih yang lain seperti maslahah mursalah,
Itu Imam Malik begitu sangat memanfaatkannya, walaupun mazhab lain misalnya tidak. Syar'u man qablana, syariat masa lalu, era sebelum Islam itu juga dimanfaatkan oleh Imam Malik. Sadduz zara'i, yaitu kehati-hatian untuk tidak membuka opsi bagi hal-hal yang dianggap bermasalah di masa depan, itu juga masih jadi perdebatan. Istishab juga sama. Jadi itu kategori umum dari sisi referensi dalam masalah perbuatan. Lanjut Ustaz Rajasa, slide-nya. Selain itu kita pun juga akan melihat metodologi. Kalau tadi itu di fikih, yaitu di hukum-hukum praktis, maka ada lagi bagaimana menghasilkan atau metodologi ijtihad. Kita melihat di usul fikih itu ada metodologi mutakallimin. Metodologi mutakallimin. Sebelum dilanjutkan ke mazhab usul fiqh, ada pertanyaan mau didiskusikan terlebih dahulu, Ustaz? Oh ya, silakan dibaca, Ustaz. Ana nggak terlalu perhatikan tadi karena fokus ke slide. Oh, Ustaz. Karena kita per 30 menit kita tanya jawab, nanti kita lanjut lagi, Ustaz. Oh, boleh. Berarti sekarang udah saatnya ini. Oh ya, boleh. Kayak dari Pak Farid, Ustaz. Biar ini urut pertanyaannya karena di saya nggak ada listnya. Iya, Ustaz. Pertama dari Pak Farid, Ustaz, berarti aswaja itu cuma Asy'ari, Maturidi saja ya? Di luar itu bukan ahli sunnah wal jamaah ya, Ustaz? Mungkin tadi nggak ada yang terlewat nih, Ustaz. Asariyahnya. Ya, kalau ahli sunnah itu umumnya 3. Bukan hanya Asy'ariyah dan Maturidiyah, ada juga ahlul hadis atau asariyah dari kata asar, sunnah. 3 itu semuanya ahlus sunnah, walaupun saya tegaskan lagi, masing-masing merasa sebagai ahlus sunnah khusus. Jadi, asariyah merasa ahlus sunnah khusus, yang lain umum, maksudnya yang lain umum itu adalah selain dirinya, jadi mengakui di luarnya ahlus sunnah, tapi mengaku diri paling ahlus sunnah atau spesifik. Ya, hal itu pun berlaku di Maturidiyah. Maturidiyah mengakui yang lain Asy'ariyah dan Asariyah sebagai ahlus sunnah, tapi merasa Maturidiyah sebagai khusus. Begitupun berlaku di Asariyah. Asariyah mengakui yang lain ahlus sunnah, tapi dia juga merasa ahlus sunnah khusus. Jadi inilah harus didukung dengan tetap menghormati yang lain. Ya. Baik, pertanyaan lanjutannya dari Pak Farid, berarti untuk akidah para sahabat dan tabi'in itu apa? Dan akidah 4 imam fikih ini apa? Karena kemarin dijelaskan bahwa Imam Hambali tidak banyak mentakwil ayat-ayat Allah. Berarti bukan aswaja. Gimana, Ustaz? Ahmad bin Hambal dianggap tidak banyak mentakwil. Iya, Ustaz. Ya, jadi sebenarnya gini. Harus dibedakan takwil yang artinya tafsir sebagaimana yang dipakai oleh Al-Imam At-Tabari dengan takwil belakangan di fikih yang artinya mengalihkan kata atau istilah ke makna yang lain li dalilin yaqtarinu bihi, karena ada tuntunan keadaan, kondisi atau dan sebagainya. Ya, harus dibedakan bahwa takwil di akidah itu ya, hanya ma ya'ulu ilaihil amr, adalah keadaan akhir yang menjadi ujungnya. Misalnya ketika ditakwilkan kiamat misalnya nanti terjadi dengan adanya trompet tiupan sangkakala, maka tertiupnya sangkakala itulah yang disebut takwil. Jadi kembali ke kondisi sebenarnya, ma ya'ulu ilaihil lafaz. Iya. Nah itu takwil. Jadi maknanya al-kasyf wal bayan. Kasyf yaitu memperjelas hakikat. Itu pun yang disebutkan nanti di dalam Al-Quran tentang Nabi Yusuf, ada ta'wilu ru'yaya min qabl. Wahai ayah,
Dulu waktu kecil saya udah bilang inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Saya melihat ada 12 bintang planet yang bersujud kepadaku. Nah, setelah kemudian ketemu saudaranya, setelah berpisah sekian lama dari kota Palestina ke Mesir, lalu di Mesir saudara-saudara itu bertemu, maka warafa abawaihi alal arsh, ayahnya yaitu Nabi Yakub diangkat keduduk di singgasananya Nabi Yusuf, wa kharru lahu sujada, lalu mereka kemudian bersujud, ya patuh, tunduk, penghormatan kepada sang ayah, termasuk saudara-saudara Yusuf yang lain yang memohon maaf atas kesalahan di masa lalu. Nah, itulah yang disebut ta'wil. Ada ta'wil ru'yai. Itu di akidah ya. Nanti di fikih belakangan sarful lafzi an ma'nahul haqiqi ila al-ma'nahul majazi, mengalihkan sebuah istilah dari makna lahiriah ke makna majaz, atau majaz ya. Karena adanya ini tuntunan, sebenarnya itu hanya berlaku di fikih, di akidah bermasalah kalau dibuka, karena itu akan mengadopsi pemikiran luar yang dibawa oleh Mu'tazilah untuk, mohon maaf, memporak-porandakan istilah yang sudah baku dalam Quran dan Sunnah, terutama kata-kata Arab asli dan istilah Islam, dengan memasukkan unsur-unsur Yunani ya yang dipengaruhi oleh filsafat. Jadi hati-hati kalau takwil di akidah, takwil di fikih terbuka, dan takwil di akidah mohon maaf bermasalah. Makanya takwil di akidah nggak boleh diperluas. Itu aja dulu sementara ya. Dan Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik semuanya adalah akidahnya mohon maaf akidah Atsariyah. Walaupun misalnya Imam Abu Hanifah ada yang mengklaim bahwa beliau ada kecenderungan Maturidiyah. Tetapi setiap mazhab akidah punya klaim seperti itu, bukan hanya Maturidiyah. Ya, Asy'ariyah pun mengklaim yang selainnya gitu. Wallahu a'lam. Wallah, Masya Allah. Itu Pak Farid jawaban dari Ustadz Idrus. Kemudian ada dari Pak Sondi, Ustadz. Iya. Meskipun materi kita kajian mazhab fikih, kalau menurut Pak Sondi penting juga untuk dianggap, untuk kita bahas mazhab akidah yang dianggap lurus dan harus kita ikuti itu seperti apa, Ustaz? Anda itu Sunni, secara umum bolehkah Syiah, Khawarij, dan Mu'tazilah masih disebut berakidah Islam? Artinya masih ada jaminan keselamatan atau masih ada kejaminan surga? Jemaah sekalian, memang ini adalah ringkasan baik di fikih dan di akidah. Saya singgung sebenarnya hanya sekedar pengantar, dan saya sudah sadar akan mengarah ke akidah lebih banyak. Tapi bagusnya ada waktu lain nanti membahas tentang akidah, terutama ketika antum-antum nanti di STIS, karena memang di STIS ada materi khusus akidah. Kalau akidah para sahabat dan tabi'in ya paling kita tegaskan ya Atsariyah. Ya, Atsariyah. Walaupun sekali lagi Asy'ariyah pun merasa akidah sahabat dan tabi'in Asy'ariyah, begitupun Maturidiyah. Nah, itu yang tadi saya bilang bahwa masing-masing mengaku Ahlus Sunnah khusus, adapun yang lain Ahlus Sunnah umum. Jadi itu kata-kata itu udah paling bijak yang saya bisa sebutkan. Ya, walaupun saya cenderung ke salah satu, saya tidak akan menyebutkan kecenderungan itu membabi buta, harus dengan dalil sehingga teman-teman memahaminya bukan sebagai doktrin. Dan waktu sesingkat seperti ini nggak mungkin saya jelaskan lebih detail karena arah kita bukan ke sana. Ya, kalau antum mau kajian khusus mazhab pemilih akidah, ya nanti kalau saya bisa mengakomodir yang mau ikut, bisalah 1-2 kali Ramadan ini kalau ada yang mau ikut. Karena kebetulan saya pun masih sering diskusi sama Ustadz Idrus di beberapa waktu di Al-Manar mengenai ya masalah mazhab akidah ini, dan ini memang perlu lebih tamakun lagi ya, lebih serius lagi, karena nggak bisa dengan ya ini sudah alhamdulillah sudah dijawab, sudah mulai ada kejelasan, karena dari beberapa hari kemarin pertanyaan mengarah ke sini terus, Ustadz. Beberapa audiens menanyakan tentang masalah ya mazhab 4 mazhab ini akidahnya seperti apa, 4 mazhab ini seperti akidahnya kemana gitu, Ustadz. Mungkin ini cukup menjawab
Tapi kalau untuk masalah puas atau tidak terpuaskan nanti insya Allah bisa dilanjutkan di sesi lain. Atau mungkin nanti bisa ke Almanar kita diskusi masalah akidah ini, karena emang sangat menarik. Karena kalau kita diskusi masalah akidah, saya Ustaz Idris itu bisa duduk sampai 2-3 jam saja di ruangan antum. Masya Allah. Baik. Oke, pertanyaan terakhir, Ustaz. Mungkin sekilas juga, Ustaz, jelaskan masalah perbedaan mendasar masalah Jahmiyah, Khawarij, dan Mu'tazilah. Oh iya. Ya, jadi ini makin fokus ke yang lain ya. Jadi gini. Mazhab yang paling kenceng takwilnya itu ya bisa disebut di luar Ahlus Sunnah ya, kayak Jahmiyah itulah paling kenceng takwilnya. Maka mohon maaf, Jahmiyah ini sudah gak dianggap oleh ulama kita sebagai Muslim ya. Itu Jahmiyah ya, walaupun Jahmiyah ini yang menjadi sumber nanti Khawarij Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah itu sangat banyak mengadopsi pemikiran Jahmiyah. Lalu berkembang lagi di internal Mu'tazilah menjadi Qadariyah dan Jabariyah. Adapun Khawarij dan Syiah, sebenarnya Khawarij dan Syiah itu awalnya hanya masalah politik, belum akidah. Jadi ketika pemerintahan Ali seperti kita tahu, ya memang yang pertama muncul ya benih-benihnya Syiah memang, karena dari sejak eranya Rasulullah meninggal lalu penentuan pemilihan khalifah pertama Abu Bakar atau yang lain sudah ada benih-benih itu. Tapi waktu itu belum bernama Syiah, tapi benih kekecewaan istilahnya. Dan benih-benih kecewaan inilah nanti yang dimanfaatkan oleh Persia untuk mengokohkan kehadiran Syiah di belakang hari ketika terjadi friksi antara pihak pemerintah yang sah, ya, dalam hal ini Ali bin Abi Thalib yang didukung oleh Syiah. Lalu kemudian ada pihak kecewa yang keluar namanya Khawarij. Jadi itu politik awalnya. Lalu belakangan masing-masing mereka pun terlibat dalam perdebatan isu-isu akidah, seperti misalnya Khawarij masalah takfir, mengkafirkan negara. Jadi waktu itu Ali dikafirkan oleh pihak Khawarij sehingga dianggap halal darahnya. Nah itu masalah akidah mulai terbentuk. Di saat yang sama Syiah ya ada yang ekstrim yang menganggap Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan sehingga dihukum bakar oleh Ali bin Abi Thalib. Ada juga yang masih normal ya, walaupun Syiah secara akidah banyak terpengaruh oleh Mu'tazilah melalui Zaid bin Ali ya, jadi Zaidiyah ya, jadi akidah Syiah Zaidiyah itu sangat rasional mengikuti Mu'tazilah. Ya, karena ada kedekatan antara guru besarnya Mu'tazilah dengan Zaid bin Ali radhiyallahu anhu. Ya, jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa rata-rata golongan menyimpang baik di akidah maupun di fikih itu gara-gara takwil terlalu mereka buka. Makanya saya termasuk yang tidak mendukung takwil terbuka itu. Ya. Apalagi di akidah, karena semua aliran semparan termasuk Mu'tazilah modern ya, neo Mu'tazilah itu dengan menggunakan istilah hermeneutika juga takwil juga mereka andalkan, walaupun dengan perkembangan makna-makna yang ada di barat hari ini ya. Sama juga di era Mu'tazilah lama dulu itu mereka ya, mentakwil juga. Lalu ujung-ujungnya mendahulukan perspektif akal yang menjadi yang utama. Nah, jadi sekali lagi kalau melihat kayak Khawarij, ya, melihat kayak Syiah, melihat kayak Jahmiyah, Mu'tazilah, ya, Murji'ah, itu semua penyebabnya adalah takwil yang tidak sesuai pengarahan Quran dan Sunnah, sudah memperluas apa yang sudah dibatasi. Itulah kenapa gerakan-gerakan menyimpang tidak mau terlalu fokus menggunakan sunnah terutama.
Karena mereka merasa terbatasi oleh sunnah itu. Mereka tidak akan masuk ke yang benar kalau dibatasi oleh sunnah. Ya. Saya pikir itu umumnya, Ustaz Rajasa. Baik, Ustaz. Silakan, Ustaz, dilanjutkan, Ustaz, untuk pemaparan materinya, Ustaz. Iya. Pemaparan lanjutan nanti untuk masalah yang tadi itu, untuk perjelas nanti sambil dipertanyaan. Ya. Jadi di mazhab usul fikih pun, metodologi istinbat hukum, ya, walaupun mereka seperti tadi berbeda di hasilnya, tetapi secara umum dari 4 mazhab itu ada 2 metodenya, ada metode mutakalimin. Nah, ini yang tadi saya bilang, metode mutakalimin akhirnya mempengaruhi juga fikih. Karena memang perdebatan lebih kencang di akidah dibanding di fikih di era itu. Di era itu. Walaupun ya saya sedikit kasih bocoran. Ya, kenapa 4 mazhab ini akidahnya ahlu sunnah, lalu kenapa bukan akidah mereka yang diikuti sebenarnya? Kenapa misalnya harus melibatkan Imam Asy'ari, Maturidi? Ya, kan di situ ada pertanyaan, ada apa? Ya, itulah bahwa di sini berjalan 2 pendekatan. Ada pendekatan mutakalimin. Ya, mutakalimin itu pendekatan kalam, ya, yang mengaruh masuk ke dalam fikih. Ya, karena ini kan memang saling terkait antara dasar dan pohon dan ranting, batang dan seterusnya. Ya. Jadi di usul fikih ada metode mutakalimin. Yang penting bagi mutakalimin itu bukan contoh-contohnya, tapi prinsipnya yang disebut usulnya. Sementara di fuqaha, ya, mereka lebih penting pada contohnya atau hukum-hukumnya, baru bikin usulnya, prinsipnya. Ya, mungkin kalau di metodologi ilmiah ini yang disebut induktif dan deduktif. Induktif dan deduktif. Nah, mutakalimin ini kalau metodologi, ya disitulah Imam Abu Hanifah, ya, termasuk mazhab fikih Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah pun nanti di usul fikih hadir terus. Ya, hadir terus, terutama nanti ketika kita baca misalnya karya usul Imam siapa ini? Ya, di Raudatun Nawir. Ya, Raudatun Nawir ila Jannatil Munawir, usul fikih yang dipakai di Lipia. Nah, itu selalu juga nongol perspektif Mu'tazilah di usul fikih. Nah, yang ketiga akhirnya mau atau tidak muncul metode sintesis. Apa itu? Perpaduan antara mutakalimin dan fuqaha. Jadi argumen-argumen yang dipakai, ya, terutama misalnya, nah, ini ada namanya epistemologi ilmu. Dan di usul fikih epistemologi ilmu itu sudah dipakai dari dulu. Ya, mungkin kalau belum ngerti istilah epistemologi ilmu, namanya filsafat ilmu. Sekarang disebut filsafat ilmu. Ya. Dan ternyata di usul fikih itu digunakan. Makanya rata-rata buku usul fikih ada pembahasan tentang al-ilm, ya, ilmu al-ma'rifah, pengetahuan, perbedaan antara keduanya, khusus umumnya, ya, az-zon, tingkatan-tingkatan zon, tingkatan-tingkatan ma'rifah, tingkatan-tingkatan fikih. Nah, itu ada. Sebenarnya itu adalah apa? Epistemologi ilmu atau filsafat ilmu. Nah, Raudatun Nawir, ya, termasuk yang menggunakan pendekatan mutakallimin, walaupun beliau mazhab aslinya fuqaha. Ya, gitu ya. Fuqaha. Jadi beliau menegas bermazhab fuqaha, tetapi argumen-argumennya tetap menggunakan argumen mutakallimin. Itulah kenapa mohon maaf, ada teman-teman sebagian yang menganggap dirinya salafi nggak senang dengan kitab Raudatun Nawir. Menganggap itu bukan kitab Ahlus Sunnah. Dan saya tadi sudah bilang kalau di fikih nggak boleh sekencang itu. Ya, nggak boleh sekencang itu. Ya, mungkin lanjut tuh Rajasa, takut terlalu membingungkan, agak berat itu. Nah, sekarang kita juga lihat di perbedaan di tingkat etika moral. Mungkin lebih dekat bahasanya kita sebut
tazkiyatun nafas saja. Jadi tazkiyatun nafas. Jadi etika atau moral akhlak ini tazkiyatun nafas. Atau kalau mau lebih umum yang orang kenal di luar sana, tasawuf. Tasawuf di sini ada 3 mazhab. Ada mazhab Irfani. Ya, Irfani itu yang termasuk Rabi'ah al-Adawiyah. Ya, Rabi'ah al-Adawiyah itu konsepnya lebih ke mahabbah, cinta doang, ikhlas. Tidak mempertimbangkan al-khauf war roja. Jadi takut dan roja itu tidak terlalu dipertimbangkan. Bahkan khauf dan roja ini mohon maaf dalam madhab tasawuf Rabi'ah al-Adawiyah dianggap syirik. Jadi siapapun sholat karena takut neraka ataupun siapapun sholat karena kepengen surga, itu mohon maaf dianggap syirik di madhab tasawuf Rabi'ah al-Adawiyah, dan disitulah kelemahannya. Karena terlalu fokus mahabbah atau cinta Allah. Ada mazhab lebih parah dari itu, namanya mazhab falsafi. Jadi tasawuf falsafi namanya. Tasawuf falsafi ini yang dikembangkan oleh Ibnu Arabi, bukan Ibnu Arabi ya alif lam, tapi Ibnu Arabi. Dalam kitabnya Fususul Hikam yang menjadi dasar wihdatul wujud. Atau manunggaling, apa itu istilahnya tuh? Wihdatul wujud, menyatunya seorang hamba dengan Tuhan, reinkarnasi ke diri para wali. Nah, ini yang lebih jelek dibanding pendapat reinkarnasi Tuhan dalam diri Nabi Isa dalam Kristen, karena dalam Kristen hanya satu orang, yaitu hanya Isa, sementara menurut mazhab tasawuf falsafi ini ke setiap orang yang wali Allah. Terlalu luas. Belum lagi wahdatul wujud menyatakan Tuhan yang ada dalam benak sebagaimana Tuhan langsung, bukan lagi itu, tapi Tuhan yang sudah menyatu dengan manusia. Jadi disitulah kelemahan dan kesalahan metodologi falsafi. Nah, lalu mungkin ada yang bertanya, Ustadz, di tasawuf atau di akhlak mana yang lebih steril? Ya, ada tasawuf akhlaki namanya. Tasawuf akhlaki ini termasuk di dalamnya karya Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin. Ya, termasuk walaupun ada nuansa di buku tersebut yang mengarahkan ke wahdatul wujud juga. Ya, sehingga Ihya Ulumuddin sebagai tasawuf akhlaki masih tetap harus dibantu dengan buku-buku Ibnu Qayyim al-Jauziyah seperti Madarijus Salikin, ya, dan buku-buku beliau yang lain termasuk tasawuf Ibnu Taimiyah, namanya tasawuf asari atau akhlaki. Saya sering menyebutnya tasawuf asari. Ya. Jadi jangan salah paham, ada selama ini pihak yang menyatakan Ibnu Taimiyah maupun Ibnu Qayyim tidak memiliki tasawuf. Enggak, istilahnya itu neo tasawuf. Jadi bukan anti tasawuf, tapi kritis tasawuf. Karena seperti tadi kita lihat irfani dan falsafi terlalu takwilnya berkembang luas sehingga pengalaman pribadi diklaim sebagai Islam, terutama di tafsir isyari. Terlalu banyak memanfaatkan tafsir-tafsir isyari, padahal seharusnya tafsir ya apa umum yang dipakai. Maka di tasawuf ini terlalu banyak memanfaatkan takwil batin, makna batin, bukan makna fikih, makna akidah ya, yang disebut kadang tekstual, tetapi makna batin sehingga memungkinkan makna berkembang begitu luas tanpa batasan. Jadi itu pun nanti menurut saya butuh waktu yang lain, karena itu juga deistis dan akidah itu memang bukan jurusan, jadi tidak bisa diperluas. 4, pemikiran atau ideologi dan filsafat. Nah, ini pun sebenarnya juga hanya tambahan. Perbedaan ini umumnya terjadi karena masalah referensi pengetahuan yang dikenal dengan istilah filsafat ilmu pengetahuan, yaitu epistemologi. Di sini ada istilah kajian hakikat sesuatu atau ontologi, ada kegunaan ilmu yaitu aksiologi, ada cara mengetahui yang disebut epistemologi. Nantilah mungkin di waktu yang lain menurut saya baru memungkinkan bahas itu, walaupun di
semester terakhir 78 sudah kita belajar itu, walaupun juga singkat karena memang bukan jurusannya, tapi jurusan fikih dihadirkan sekedar sebagai wawasan. Lanjut Ustaz Rajasa. Slide selanjutnya. Peta umum perbedaan. Nah, jadi dari perbedaan tadi itu, ibu sekalian, coba saya ringkas. Yang tadi Ustaz aja. Yang sebelumnya, ya. Supaya kita tidak bingung. Enggak, masih yang tadi? Nah, sebelumnya. Ini Ustaz. Slide sebelumnya. Ya, masih peta umum tadi. Iya, Ustaz. Bentar lagi nama Ustaz. Biasa lagi loading mungkin Ustaz di sana. Oh iya, oke. Oh, ya, peta umum perbedaan. Perbedaan variatif. Jadi perbedaan variatif, jadi hanya berbeda dari sisi bendanya, tapi aslinya masih satu. Saya kasih contoh misalnya, firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. As-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Di situ oleh ulama salaf dia tafsirkan 3. Pertama, ada yang menyatakan Islam, ada yang menyatakan Quran, ada yang menyatakan Ar-Rasul, Rasulullah. Jadi Quran, Islam, Ar-Rasul itu juga hanya berbeda istilah, hakikatnya satu. Itulah yang disebut perbedaan variatif, tanawwu. Jadi kalau perbedaan ini masih dalam internal, ya, seperti misalnya dalam akidah Atsariyah atau akidah Ahlul Hadis, itu rata-rata perbedaan hanya variasinya doang, tidak berbeda secara substansi. Ya, perbedaan istilah, maknanya sama. Ya, sama dengan kayak beda, ya kita bilang Idrus dengan Abu Wildan. Nah, hakikatnya satu, Idrus nama, Abu Wildan itu adalah panggilan, ya, atau laqab. Ya, jadi hanya begitu. Jadi Siratal Mustaqim hakikatnya satu, tapi diartikan dengan Islam, diartikan dengan Sunnah, diartikan dengan Islam, itu hanya perbedaan variasi doang. Dan perbedaan seperti ini sebetulnya yang kita mau, supaya tidak terlalu beragam dan bisa dikendalikan. Dan itulah harapan kita dengan belajar nanti di fikih pun itu yang banyak. Insya Allah tidak terlalu kontradiksi banget. 2, perbedaan yang sifatnya berlawanan. Itu yang disebut kontradiktif, tadad. Jadi tadad ini dari kata didduhu, lawannya. Nah, ini terjadi karena terlalu memperluas takwil. Jadi seperti tadi saya bilang, makna-makna yang ada di peradaban luar yang sudah tidak lagi searah dengan makna kebahasaan dan makna istilah. Nah, inilah yang membuat terutama masuknya misalnya rasio sebagai sumber referensi. Nah, saya perlu tegaskan di sini, kalau perbedaan variatif tadi yang pertama itu di akidah, ya, rasio atau akal hanya sebagai alat penerima. Alat penerima, tidak boleh akal menjadi referensi yang menentukan makna Quran dan Sunnah seenaknya. Karena disitulah terjadi takwil menyimpang akibat rasio atau akal sudah dijadikan referensi, bukan sebagai sekedar alat memahami. Tentu hal itu berbeda di fikih, karena di fikih ada ijtihad, namanya ijtihad, yang memanfaatkan qiyas, ya, analogi, memanfaatkan namanya illah, yaitu alasan hukum, bahkan termasuk mencari hikmah. Nah, itu semua adalah pekerjaan rasio. Sehingga di fikih, kerjaan rasio, fungsi rasio ada 2. Pertama, fungsi utama sebagai alat memahami. Yang kedua juga sekaligus sebagai referensi. Itu pun referensi sebagai referensi hanya untuk mencarikan
status hukum untuk peristiwa-peristiwa baru yang terjadi yang belum ada dalilnya dengan mekanisme kias, ya, ataupun semisalnya, ya, dalam hal masalah fikih. Lanjut Ustaz Rajasa. Perbedaan antara ikhtilaf dan perselisihan iftirak. Ini juga perlu ditegaskan bahwa tidak semua perbedaan itu harus kita berpisah. Kalau perbedaan akidah, dalam artian akidah Islam dan akidah non-muslim, ya, kafir, ahlu kitab, itu jelas iftirak, perselisihan. Karena kita berselisih dengan mereka atas nama itu. Ya. Lalu bagaimana dengan fikih? Ya, perbedaan di fikih hanya murni ikhtilaf, tidak harus menghasilkan perselisihan. Walaupun juga tidak bisa dihindari atau dipungkiri adanya perbedaan di fikih yang masih Ahlussunnah menghasilkan perselisihan. Nah, misalnya kenapa ada kayak Lipia itu perbandingan mazhab, sebenarnya untuk menjelaskan mana yang pantas untuk sekedar ikhtilaf tidak harus berselisih iftirak, dan mana yang memang harus iftirak, bukan sekedar ikhtilaf. Mungkin ringkasnya untuk slide ini bahwa tidak semua ikhtilaf atau perbedaan harus berujung pada perselisihan, namun ketika sudah iftirak perselisihan itu sudah pasti perbedaan. Ya. Itu untuk slide yang sekarang. Lanjut slide selanjutnya. Perbedaan dalam masalah fikih. Perbedaan dalam masalah fikih. Nah, sebenarnya ini udah mengarah ke pembahasan kita. Ranahnya adalah fikih di internal mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, perbedaan di sini bisa dipersempit, ya. Kalau kita selama ini melihatnya per poin, dan alhamdulillah di sebelum saya ustaz-ustaz kita sudah membahas tentang prinsip metodologis mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Ahmad. Maka saya lebih ke meringkas bahwa sebenarnya ya dipersempit lagi menjadi hanya dua, yaitu antara pendekatan ma'thur, yaitu riwayat yang menjadi dominasi mazhab Imam Malik di Madinah. Ya. Walaupun mau dimasukkan di situ, anggaplah masuk juga Imam Ahmad, karena mereka berdua begitu keras atau begitu kokoh dalam bercermin dalam aspek fikih terhadap hadis dan asar para sahabat. Adapun Imam Abu Hanifah, anggaplah beliau sebagai yang mewakili madrasah rasional yang kita sebut ra'yu, walaupun rasionalitas di sini tetap yang mahmud, yang terpuji. Jadi sementara jangan ada pikiran buruk bahwa Imam Abu Hanifah dengan ra'yunya, rasionalitasnya keluar dari Ahlussunnah, itu kesalahpahaman, ditolak oleh Ibnu Taimiyah bahkan. Bahwa kalau ada yang menyatakan demikian, dia sudah tidak mengerti hakikat mazhab Imam Abu Hanifah. Karena memang substansi mazhab Ahlussunnah dengan pendekatan yang dilakukan oleh beliau dengan segala pendekatan dan wilayah itu tetap masih di ranah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, makanya di sini di slide kedua saya katakan inti perbedaan di sini adalah seputar ar-ra'yu, rasionalitas. Selama ini mazhab Maliki sering dianggap minus ra'yu, ya, dianggap terlalu tekstual karena fokus riwayat, sementara mazhab Hanafi dituduh berlebihan dalam aspek ra'yu karena fokus kias, analogi. Nah, berikut ini titik-titik perbedaan dan persamaan antara kedua mazhab secara global. Ya, afwan, saya izin dulu, saya ke toilet sebentar. Ustaz Rajasa,
Ana izin dulu. Nanti kita lanjutkan setelah ini. Tafadhol. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan ditulis di kolom chat. Sudah ada 2 pertanyaan yang masuk. Nanti insya Allah kita akan bahas sebelum kita tutup. Karena masih ada beberapa slide lagi di sini. Silakan Ustaz, dilanjut. Jadi saya ulang kembali bahwa saya membagi hanya 2 pendekatan antara rasionalitas ra'yu Imam Abu Hanifah di satu sisi, dan di sisi yang berbeda yaitu teks atau hadis asar yang dominan di dalam mazhab Imam Malik. Lanjut Ustaz, slide-nya. Jadi di sini Bapak-bapak, Ibu sekalian, lebih menyederhanakan lagi apa yang telah dibahas oleh ustaz kita sebelumnya yang sudah lebih fokus. Nah, ini saya coba merangkumnya kembali. Dan dari silang tersebut mudah-mudahan makin mengerucutkan peta di kita, karena memang ini luas. Kita butuh peta supaya kita tidak salah jalur, memberikan kita kemudahan pembatasan-pembatasan sehingga tetap dalam panduan ketika kita menelusuri hal ini. Tidak ada yang mau pakai. Pertama, inti dari penggunaan ra'yu dalam ranah fikih Islam basisnya adalah mewujudkan maslahat manusia dunia akhirat. Jadi ini harus kita pahami dari awal bahwa hakikat Islam dan termasuk penggunaan ra'yu, ya, ra'yu. Ini tadi yang saya bilang di sebelumnya bahwa ra'yu di sini sudah sebagai alat memahami, dan di fikih sudah menjadi bukan sekedar alat, tapi sebagai referensi sumber untuk menghasilkan rumus usul dan sekaligus menjadi alat ijtihad. Ya. Makanya utamanya selalu nongol bahasa ini, bahkan di kalangan liberal pun selalu ngomong begini, bahasanya adalah mewujudkan maslahat manusia dunia akhirat berdasarkan pada tingkatan maqasid syariah. Jadi itu harus kita pahami bahwa syariah secara maqasid tujuan pertama adalah bagaimana menyelamatkan agama dulu. Jadi segala-galanya adalah agama. Lalu di bawahnya ada nyawa, nafas, jiwa. Lalu di bawahnya lagi ya, ada akal. Lalu di bawahnya lagi ada kehormatan atau keturunan. Di bawahnya lagi terakhir ada harta. Ya, jadi yang paling utama diselamatkan adalah agama dulu,
baru di bawahnya ada jiwa, bahkan jiwa kadang dikorbankan demi agama yang disebut jihad, lalu di bawahnya ada keturunan, ya ada akal, terakhir adalah harta. Jadi Islam menyatakan materi itu paling terakhir. Di saat kekafiran atau perspektif kafir menjadikan harta yang paling utama, keturunan dan sebagainya. Sekarang dua, ruang perbedaan ra'yu terkait peristiwa dan kejadian yang terjadi dalam lingkup masyarakat. Pertama, teks-teks pasti qat'i, baik sumbernya seperti Quran dan Sunnah maupun maknanya. Ya, jadi maknanya, jadi istilah-istilah akidah maupun fikih di Quran itu ada yang sudah qat'i, maknanya cuma satu, tidak mustarak atau beragam, maka yang begitu ra'yu tidak punya akses, rasio hanya sebatas alat memahami. Dan ini harus dipahami dari awal, sehingga kesalahan orang-orang liberal yang menyimpang di sini. Mereka tidak mau mengakui adanya yang qat'i versi Ahlussunnah, tetapi mereka anggap itu bukan qat'i, sehingga memungkinkan untuk dimasuki rasio. Ya. Makanya nanti ada istilah qat'i dhanni ini, mungkin istilah lebih umum adalah sawabit dan mutaghayyirat. Sawabit yang paten itu yang qat'i, mutaghayyirat yang dhanni, ya, itu juga nanti menjadi lahan perbedaan. Kenapa kemudian terjadi ikhtilaf di ranah fikih misalnya. B, peristiwa yang tidak memiliki sandaran teks, nas, namun para mujtahid di masa lalu atau di zaman tertentu telah bersepakat tentang status hukumnya. Jadi sudah ada ijma di masa lalu tentang hal tersebut, maka itu dianggap nggak perlulah sementara di ini. Jadi ra'yu cukup menerimanya karena sudah ada pegangan, sudah ada. Ya, inilah yang dimaksud tadi, apa pendapat sahabat yang ijtihad mereka maupun tabiin di eranya dan setelahnya itu tetap harus dipertimbangkan. Ya. Berbeda dengan mazhab yang liberal, kadang hal-hal kayak gitu nggak lagi dianggap. Bahkan mereka nggak baca, nggak ngerti aja tidak kan. Sehingga itulah kenapa mereka kadang berani, karena mereka tidak melihat, mempelajari hal-hal yang sudah pernah ada. Gitu. C, peristiwa yang tidak memiliki pijakan teks, karena peristiwanya baru, modern. Kayak kita sekarang banyak hal-hal baru yang belum terjadi di era sebelumnya, yang tentunya tidak ada ijma ataupun pandangan sedikit pun tentang hal tersebut secara real dari ulama sebelumnya, karena mereka belum menemukan peristiwanya. Nah, inilah menjadi lahan ra'yu yang kita sebut ijtihad. Dan di sinilah kita memang harus fokus untuk berusaha menjadi ahli fikih, sehingga kita mampu memberikan solusi terhadap beragam masalah-masalah baru yang ada di era kita ini. Dan itu yang menegaskan bahwa ijtihad tidak boleh berhenti. Walaupun ijtihad hari ini lebih banyak dilakukan secara institusi, kelembagaan, karena itu lebih aman dibanding pribadi. Walaupun tetap aja juga ada fatwa-fatwa pribadi yang juga bisa jadi pertimbangan membantu kita untuk merumuskan hukum ketika kita sudah punya keahlian. Nomor 3. Perbedaan ra'yu yang terpuji, mahmud, dan ra'yu yang tersandra oleh hawa nafsu busuk, ya, sebetulnya saya bahasakan itu madmum, adalah bahwa ra'yu terbaik itu ada pada pemberdayaan nalar dan rasio kalangan sahabat dan tabi'in. Jadi kita tetap harus mempelajari metodologi ijtihad mereka, dan sudah ada buku yang bahas itu. Alhamdulillah saya menemukan di antara yang saya temukan Asarul Ra'yi fi Madrasatil Madinah, dan termasuk pointer sekarang yang kita bahas ini saya ambil dari kesimpulan tesis disertasi tersebut. Ya, ada juga buku khusus membahas ijtihad sahabat dan kalangan tabi'in. Juga ada buku khusus tentang itu. Nah, jadi substansi pemikiran rasional para sahabat dan tabi'in adalah upaya menampilkan kebenaran pada setiap peristiwa yang terjadi. Penalaran yang didasari oleh upaya penerikan kesimpulan hukum istinbat terhadap suatu peristiwa berdasarkan turunan tes dengan analogi kias. Jadi
kias tetap diberdayakan. Yang serupa disatukan hukumnya. Ya, jadi dicari mana yang mirip. Lalu dengan menggunakan kias tamtsil, termasuk juga kias syabah. Ya. Jadi yang serupa disatukan dan yang berbeda tidak masuk serupa tapi beda disatukan pula sesuai dengan tingkatan perbedaannya, namanya kiasul aqs. Ya, aqs ini did. Ya, didduhu atau aksuhu. Taradi. Taradi yaitu yang berlawanan. Ra'yu dengan pola seperti ini merupakan hasil dari pemahaman maksimal detil ya, yang disertai ketinggian tingkat intuisi atau basirah yang berhasil dicontohkan oleh kalangan terbaik umat ini. Itu juga menurut saya nanti di STIS pun ya, perlu kita gambarkan dan selalu ditarik tasyri ya, sejarah perkembangan fikih itu selalu disinggung walaupun selalu pendek karena memang S1 itu bukan tempatnya untuk diluaskan karena baru taksis, baru sekedar pondasi. Nantilah di S2 baru diperluas, di S3 baru tahap pematangan. Itu pun S3 pun juga kalau orang nggak rajin baca tidak matang. Jadi kematangan itu di samping tingkatan akademik juga perlu juga hasil bacaan kuat. Iya. Hasil bacaan kuat. Jadi kampus hanya memandu. Tetapi untuk ininya tetap kita yang nomor 4. Nah, ini maslahat. Ya, tadi kias sudah disinggung. Ya, begitulah kias di era sahabat, kalangan tabi'in. Sekarang maslahat. Nah, semua mazhab fikih mereka dalam penentuan hukum fikih. Jadi maslahat ini tadi kita sudah sebutkan dari awal bahwa nalar atau ra'yu itu semuanya mengharapkan adanya maslahat bagi manusia dunia akhirat. Ya, juga perlu ditegaskan bahwa bukan hanya Imam Malik dan Imam Ahmad yang mendominasi maslahat dalam ijtihad mereka. Ya, kenapa ini saya sebutkan di sini ada tuduhan bahwa terlalu maslahat, apalagi orang-orang liberal seringkali mengadopsi ucapan mereka itu untuk kepentingan yang tidak benar. Disebutkan kalimatu haqqin urida bihi batil. Ya, mungkin bahasanya begitu. Ucapan yang benar tapi dipakai untuk melegalisasi kesalahan. Ya. Betul mereka berdua mengunggulkan maslahat ya, dalam ijtihad mereka. Jadi mereka ahli maslahat dan tentu kita sudah dari awal paham mereka sangat ketat dalam menggunakan Quran Sunnah, teks-teks sehingga tidak perlu mencurigai maslahat mereka. Bahkan maslahat yang dipakai oleh mereka itulah yang proporsional. Maka tuduhan bahwa Imam Malik terlalu ekstrim dalam pemberdayaan maslahat sampai tar menghalalkan pembunuhan dan pencurian harta karena tuntunan maslahat yang dianggap pokok secara nalar sekalipun tanpa dasar sangat salah, kurang tepat. Alhamdulillah di buku-buku yang saya baca selalu menolak itu dan tidak ada dalam karya beliau yang mengindikasikan hal tersebut. Demikian pula dalam karya intelektual para sahabat-sahabatnya selalu yang setelah beliau. Yang dimaksud sahabat-sahabat di sini, Ashabu Malik, Ashabu Ahmad adalah para ulama belakangan yang mengembangkan ijtihad dan mazhab beliau, yaitu para pengembang mazhab mereka, yaitu Malikiyah ataupun Hambaliyah. Lanjut Ustaz, slide selanjutnya. Masalah istihsan. Nah, jadi setelah kita ngomong maslahat tadi, walaupun memang masuk ranah ya perbedaan sumber referensi dalam kalangan ulama. Sekarang istihsan. Istihsan diberdayakan oleh semua mazhab. Imam Syafi'i hanya menolak istihsan yang tidak didasari oleh petunjuk dalil secara resmi. Jadi kita selama ini mendengar bahwa istihsan itu ditolak oleh Imam Syafi'i, bahkan ada istilah beliau, man istahsana faqad syarra, siapapun yang sudah menggunakan istihsan. Nah, yang dimaksud beliau di situ istihsan adalah istihsan yang hanya berdasarkan hawa nafsu. Karena perlu teman-teman pahami perbedaan antara hawa nafsu dan istihsan sebenarnya itu atau maslahat itu hanya ada pada batasan syariat. Kalau sudah keluar dari batasan syariat itu sudah dipastikan hawa nafsu. Ya, jadi hawa nafsu itu pun secara rasional sudah dicontohkan langsung oleh iblis. Ketika dia menyatakan ana khairun minhu, saya lebih baik dari Adam, khalaqtani min tinin, khalaqtani min narin, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, sementara dia
engkau ciptakan dari tanah. Nah, itu adalah rasionalitas kebablasan, hawa nafsu, termasuk ucapan iblis yang disebutkan oleh Allah, asjudu liman khalaqta tina, pantaskah saya bersujud kepada makhluk yang kucipta dari tanah? Padahal tidak ada penegasan menyebutkan kenapa api dianggap lebih mulia oleh iblis dibanding tanah. Padahal secara struktur ataupun karakteristik tanah lebih bagus karena kokoh, sementara api ringan, tidak kokoh dan sebagainya. Itu hanya hawa nafsu. Jadi itu hanya melegalkan kemaksiatan. Nauzubillah. Nomor 6. Terkait prinsip sadud dzara'i. Apa arti sadud dzara'i? Yaitu membatasi sesuatu agar tidak menimbulkan efek negatif di masa depan. Jadi ini adalah referensi hukum terkait masa depan sebuah perbuatan. Sebagai basis ra'yu, ya masuk kategori ra'yu juga. Dan ijtihad. Sebenarnya berdasarkan pada pandangan jauh ke depan yang menjadi efek dan akhir suatu tindakan. Sehingga tindakan tertentu dikategorikan secara hukum berdasarkan efek masa depan tersebut, baik disengaja oleh pelaku atau tidak. Jika ternyata suatu tindakan sesuai dengan harapan syariat atau mengandung masalah standar, tentu alhamdulillah itu yang diharapkan. Jika tidak demikian, artinya ada kerusakan atau keburukan, ada kesalahan metodologi. Jika demikian, tentu hukumnya berterlarang. Di sini niat pelaku sama sekali bukan yang dianggap, tapi yang dianggaplah hasilnya, hasil akhir sebuah tindakan. Makanya yang dilihat hasilnya bukan pencetusnya atau niatnya, karena tindakan atau perbuatanlah yang akan menjadi objek ujian atau celaan. Ya. Lanjut, waktunya tinggal 10 menit, belum ada tanya jawab lagi. Ya. Nomor slide, nomor 7. Sekarang istishab. Nah, coba ini diperhatikan, istishab. Nah, ternyata ini juga menjadi prinsip penting dalam mazhab Imam Malik dan semua sahabatnya, istishab. Jadi mengandalkan hukum-hukum yang ada di sebelumnya yang belum berubah. Tapi itu juga tidak ada dalil yang lebih kokoh. Tapi itu jika tidak ada dalil lain yang lebih kokoh darinya. Dalil maksudnya adalah referensi. Nah, sebelumnya yang kayak tadi kita sebut istihsan, maslahah, ya apalagi kias, nanti diberdayakan ini, jadi ini di ujung dimanfaatkannya. Dan istihsan itu sendiri tidak bisa naik ke level prinsip rasional ra'yu yang setara dengan prinsip yang telah dibahas sebelumnya. Ya, yang kita maksud adalah kias, maslahah, dan istihsan, sadud dzara'i. Jadi ini di bawahnya. Berdasarkan hasil penelitian ulama seputar pemberdayaan istishab ini, ternyata akses ra'yu sangat minim pada istishab. Ya iyalah, kalau pakai ra'yu tentu dia nggak pakai lagi hukum umum sebelumnya. Sehingga ditemukan bahwa ulama mazhab yang banyak memanfaatkan perangkat ra'yu penalaran pada mekanisme ijtihad mereka dipastikan masih istishab. Jadi kayak Imam Abu Hanifah yang sangat mengandalkan ra'yu, tidak peduli dengan istishab. Berbeda dengan misalnya Imam Ahmad dan Imam Malik yang concern terhadap teks, sangat memanfaatkan ini juga, walaupun tadi levelnya rendah, tidak selevel dengan yang sebelumnya, maslahah, istihsan, kias, dan sebagainya. Karena alasannya ini, karena setiap kali perangkat ra'yu begitu banyak, maka banyak pula faktor yang potensial merubah hukum baru dari hukum asal atau istishab. Tentu ini adalah kalfi mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullah. Sebaliknya, ulama mazhab yang sedikit sekali membuka peluang ra'yu dan dalam rangka jihad mereka dipastikan sangat kokoh mengandalkan istishab. Ini tentu menegaskan sikap Imam Malik rahimahullah dan Imam siapa tadi? Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, sebab-sebab terjadi perbedaan. Satu, perbedaan pendapat tentang validitas dan otentisitas periwayatan sebuah hadis. Ya, sahih, hasan, dan dhaif. Tentu ini ranah ijtihad juga. Jadi sekalian perlu dipahami, sahih, hasan, dan dhaifnya hadis itu masih tetap masuk ranah ijtihad. Sehingga bisa jadi di satu atau beberapa ulama sahih, tapi di sisi yang lain hanya dipandang hasan, bahkan ada juga dhaif, apalagi perbedaan jalur turuk. Maka dalam hal ini harus tetap bijak. Namun ini tidak berarti bahwa hadis sahih itu terbatas, enggak. Tetap banyak.
Nah, cuman dalam masalah ini ada 3 tingkatan, ada yang mutasyadid keras, ada mutawazi, ya ada yang proporsional, ada yang mutasahil, ada yang terlalu menggampangkannya. Nah, saya kasih contoh misalnya kayak Imam Al-Hakim dianggap mutasahil, terlalu gampang dalam mensahihkan hadis. Ya, itu contohnya itu. Ada pula juga yang dianggap mutasyadid, terlalu ekstrim. Dua, perbedaan cara interpretasi, takwil, tafsir, cara mengkompromikan ya, jamak, ya, karena ada yang nanti itu ada ta'arud nanti di usul fikih, ta'arudul adillah, ya, dan metodologi jamak mengkompromikan tata cara tarjih, ya. Tentu tarjih ini mengandalkan pengetahuan sejarah karena kita harus tahu mana yang belakangan, mana yang depanan, sehingga kita tahu yang belakangan yang menghapus yang sebelumnya. Cara abrogasi nasi mansuh, ya, ini juga nasi mansuh sama. Oh, afan, salah. Tarjih itu tidak mengandalkan sejarah ini. Nasi mansuh yang harus memiliki latar sejarah, hadis-hadis, sehingga kita tahu mana yang belakangan, mana yang dahuluan. 3, perbedaan sumber referensi terhadap masalah yang tidak nasnya secara langsung. Nah, ini tadi kita udah bahas, yaitu kias, istihsan, maslahat, isadul zari'ah, zara'i', istishab, dan yang lain. 4, perbedaan pendapat akibat perbedaan tempat, situasi, dan kondisi. Ini tentu mempengaruhi juga, ya, walaupun ya bukan perbedaan hukum sebenarnya. Ya. Selain itu, perbedaan juga potensial terjadi akibat pertama adanya lafaz Al-Quran atau hadis yang memiliki multi makna musyarak. Seperti kata kuruk, ini udah sering dengar ada maknanya suci, ada maknanya haid. Sehingga gara-gara itu ulama berbeda. Kedua, adanya perbedaan menentukan am khas. Ya, mana yang disebut am, mana yang khas. Ya, ini mirip kayak tadi di validasi otentisitas atau keaslian hadis, apakah sahih atau hasan atau dhaif. Nah, ini pun sama. Jadi walaupun sepakat ada am khas, tapi nanti mana yang am, mana yang khas, sehingga yang khas lebih diutamakan misalnya, ya, sama dengan mutlak muqayyad, mana yang bebas mutlak, mana muqayyad, mana yang sudah ditentukan personnya dibatasi, mana mujmal global, mana mubayyan, mana yang lebih detail. Belum lagi perbedaan cara mengidentifikasi lafaz umum yang bermaksud khusus, ya. Jadi kayak am urida bihi khas atau sebaliknya khas urida bihi am. Demikian pula lafaz umum yang tetap pada koridor umumnya, ya. Lafaz am urida bihi apa yang lazal ala umumihi, dan lafaz khusus yang tetap eksis pada kandungan khasnya. Saya pakai itu, ya, secara umum referensi yang kita gunakan ada di situ. Detailnya ada di tulisan, walaupun saya masih berharap menyambungnya. Tadi ada hikmah di balik perbedaan dan stresnya itu belum sempat dibahas, apalagi waktu yang terbatas ini udah kita ringkas, tetap aja waktunya pas-pasan. Baik, Ustaz. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang menarik, Ustaz, tapi karena waktu sudah terbatas. Tapi ada satu pertanyaan yang ini terjadi banyak di masyarakat kita, Ustaz. Dan ini masalah tabdi, yaitu membid'ahkan. Karena ada 2 pertanyaan di sini dari Pak Sultan, masalah dia bilang, Ustaz, bagaimana mau tanya yang suka membid'ahkan orang lain dan hanya dari kalangannya yang benar, dari mazhab siapa? Disebut mazhab tertentu tidak. Kemudian kata Pak Muhtasin juga bilang, bagaimana pandangan Ustaz terhadap orang yang selalu menuduh bid'ah terhadap fikih ibadah yang tidak ada teks dan peristiwa dari Rasulullah. Ini pun ya sebenarnya panjang, Ustaz, ya, masalah bid'ah. Tapi kalau boleh dibahas sedikit, Ustaz. Iya, jadi memang di sinilah masalahnya. Iya, jadi sekalian penutup, yang disebut, ya, sunnah itu sunnah, ada sunnah yang maknanya substansinya sesuai Rasulullah SAW secara makna. Nah, itu di sini orang bisa berbeda karena di sini interpretasi terjadi. Adapun sunnah sesuai dengan apa adanya di era Rasulullah, tentu seharusnya ya kita di situ tidak berbeda. Makanya bid'ah pun nanti jadi yang perbedaan itu ada nggak sih bid'ah hasanah? Itu ya kan ya. Ya, ada bid'ah hasanah, dan sekali lagi inti bid'ah itu adalah kreativitas.
Makanya tadi saya bilang kalau di akidah lebih ketat, karena al-bidah di akidah itu sangat mungkin masuk kategori hawa nafsu. Iya, hawa nafsu. Nah, kalau di fikih sebenarnya agak fleksibel. Makanya teman-teman mudah-mudahan dengan terus bertambahnya pengetahuan kita di akidah maupun di fikih, kita bisa lebih proporsional, karena ilmu lah yang membuat kita makin bijak. Dan terus terang seperti saya katakan, ketika kita masih S1 itu masih banyak yang tersembunyi. Ya, masih dasar, masih fondasi. S2 pun kita masih banyak bingung. Nantilah di S3 kalau kita di fikih terus, baru mulai banyak kejelasan dan kita mulai punya apa istilahnya, patokan, kita udah punya mulai ini. Makanya ya walaupun begitu, ketika kita pemula tentu kita taklid sama ustadz kita masing-masing. Maka di fikih ya menurut saya jangan terlalu tinggi mengobrol istilah bid'ah itu. Jangan, karena itu hukum. Dalam kategori dakwah kita mengajak, bukan menghukumi. Maka bedakan posisi juga ketika kita dengan orang lain. Itu kita bukan menjadi ahli qadhi, hakim, enggak. Kita menempatkan diri sebagai dai. Sebagai dai, sehingga perlu dihindari bahasa-bahasa hukum. Kalau di internal kita yang sudah saling mengenal, ya nggak apa-apa bahasa hukum dipakai, karena itu dalam madrasah masing-masing ada sanksi apa berlaku, nggak ada masalah. Tapi ini yang bahaya kalau mengobrol istilah itu ke kelompok lain yang tidak ketemu, padahal seharusnya nasihat-menasihat tabayyun dulu, misalnya membaca dulu dengan lebih komprehensif, karena bisa jadi ada sumbernya dari tabi'in, sahabat, walaupun bukan mayoritas, minoritas, ya, tapi tidak boleh semudah itu. Saya termasuk tidak berusaha meminimalisir istilah-istilah bidah itu, walaupun saya tetap berusaha mencari yang paling dekat dengan sunnah. Ya, makanya di tulisan-tulisan saya nggak bisakan bidah langsung, tapi saya katakan itu kreativitas yang di luar batas. Misalnya ini saya kasih bahasa-bahasa yang lebih ini. Ya, kecuali kalau memang ini sudah jelas nyata, saya kadang agak tegas, tapi ketegasan itu bukan yang utama, tapi lebih banyak memberikan pandangan, lebih banyak memberikan opsi, memberikan alasan, sehingga orang lebih bijak melihat sesuatu sebelum memberi hukum. Ya, termasuk saya ini mohon maaf, antara Syafi'i dan Syafi'iyah harus juga dibedakan. Karena di Indonesia sini itu ada beberapa hal yang sebenarnya bukan dari Syafi'i, hanya pendapat orang-orang dari Syafi'iyah yang memasukkan unsur internal Nusantara ya, dalam kategori Syafi'iyah. Nah, itu juga harus diperjelas. Jadi orang mohon maaf tidak menolak Syafi'iyahnya, hanya menolak sesuatu yang sebenarnya belum pasti itu dari Syafi'iyah, hanya diklaim oleh kalangan pengikut Syafi'iyah sebagai bagian dari Syafi'iyah. Ya, makanya ya apa yang dilakukan masyarakat kita secara umum ya kadang mohon maaf belum tentu disetujui juga oleh mazhab Syafi'i sendiri. Apalagi saya melihat ya wallahu alam ya, kadang kecenderungan teman-teman kita ini di sebuah organisasi ya itu lebih fokus ke mazhab tasawuf dibanding ke mazhab fikih. Jadi sehingga terlalu ditarik ke makna-makna batin yang berpotensi bid'ah tadi itu. Yang kalau dikembalikan ke mazhab Syafi'i sendiri kadang nggak searah. Ya, itu lebih ke mazhab tasawuf. Ya, jadi itu juga harus dilihat. Harus dilihat karena orang-orang tasawuf ini kadang-kadang mencuekin fikih, lebih mengarah ke hakikat lah. Ya inilah ya membuka istilah karomah terlalu luas sehingga seolah-olah karomah itu ya melebihi istiqomah. Nah ini terkait semua antara akidah, antara fikih, antara tasawuf. Inilah kenapa saya berusaha untuk mencoba mendekati dari semua perspektif, karena fikih saja berdiri sendiri juga bermasalah, akidah juga berdiri sendiri bermasalah, akhlak tasawuf pun berdiri sendiri bermasalah. Inilah yang disebut komprehensif, ya, berusaha melihat dari semuanya. Saya kasih contoh ke teman-teman betapa pendekatan tasawuf pun juga perlu dipertimbangkan. Hadis Rasulullah SAW terhadap Aisyah radhiyallahu anha ketika puasa sunnah,
Lalu kemudian dia tertarik dengan makanan yang disuguhkan oleh tuan rumah. Lalu nanya, ya Rasulullah, ini gimana? Saya puasa tapi saya tertarik dengan makanan. Nah, lalu apa kata Rasulullah? Ya, kuli wakdi. Silahkan makan tapi ganti. Nah, kata ganti ini jadi perdebatan di kalangan fikih, ulama fikih. Apakah orang yang syara'a fil ibadah, orang yang baru memulai sebuah ibadah lalu membatalkannya walaupun itu sunnah, apakah harus wajib qada berdasarkan hadis Rasul kepada Aisyah ini atau enggak? Karena sunnah kita bebas-bebas saja. Ternyata setelah saya telusuri, ini nanti terkait kelas kita di tasawuf atau di tazkiyatun nafs. Bagi pemula, orang awam tidak wajib qada karena mereka bukan kelasnya, tapi kelasnya kayak Aisyah yang kalau mau dipetakan dalam sisi kelas di tasawuf masuk kategori muslimin, bukan muslim ya, bukan lagi mukmin menengah tapi muslimin, maka kelompok kayak dia, amalan-amalan sunnah yang sudah dia lakukan, dia komitmen untuk menggantinya di hari lain harus diganti, karena itu masuk dalam kategori memberikan sanksi terhadap kelalaian dari amalan sunnah yang telah kita amalkan. Wallahu a'lam, itu sedikit pandangan. Mudah-mudahan ya kita diberikan hikmah oleh Allah dengan tetap mendasari diri pada Quran dan Sunnah, tetap bijak walaupun kebijakan itu lama hasilnya, karena itu adalah hasil pemahaman proporsional dan profesional, namanya wasatiyah, dan mengenal mana yang tengah itu ya, mana yang enggak ekstrim atas ekstrim bawah, itu semuanya butuh ihdinas siratal mustaqim, berikan petunjuk dan lurus ilmu maupun amal sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Saya pikir itu Ustaz. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Saya Ustaz itu atas pemaparannya pada siang hari ini. Alhamdulillah sudah ada beberapa kata yang mungkin yang sangat menarik pada hari ini, itu dengan ilmu orang akan semakin bijak, tapi untuk menuju kebijakan tersebut yang butuh proses yang lama. Sangat indah ketika kita menggali segala perspektif dalam kita mengkaji agama ini dengan baik lagi. Baik, insya Allah teman-teman, kajian ini akan kita upload di YouTube bagi teman-teman yang belum tidak bisa mengikutinya agar bisa mengikutinya di YouTube. Baik, insya Allah besok pertemuan kita terakhir dengan Ustaz Abdul Muyassir dalam masalah talfiq indal mazahib. Harap teman-teman juga masih bergabung di akhir-akhir ini biar lebih semangat lagi, karena insya Allah al-ibrah bil khawatim. Ya, semoga akhirnya nanti kita khatimah semua bisa ikut. Nanti saya akan share lagi di grup. Baik, nah tatim kita tutup liqa'an al-yawm bi qira'atil alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.